Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Ia boleh berikan kita terima saat ini. Berjumpa dalam Renungan Harian, edisi hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024. Adapun nas yang menjadi dasar dalam dalam renungan harian ini, yaitu terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya tidak membaca secara keseluruhan dari ayat ini. Nanti silakan Bapak Ibu, saudara-saudari baca secara pribadi di tempatnya masing-masing. Saya hanya membaca ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 dengan judul perikop yaitu Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Firman Tuhan ayat yang ke-11. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit." Adapun tema dalam renungan ini, saya membuatnya dengan judul yaitu Allah yang suci dan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih diberkati Tuhan, melewati perikop dan renungan ini mengingatkan kita bahwa Allah Israel, Allah yang kita kenal, yang membawa keselamatan melewati Yesus Kristus, adalah Allah seluruh bangsa. Ini dibuktikan bagi kita semua ketika di mana tabut perjanjian yang dirampas oleh bangsa Filistin dari tangan bangsa Israel yang diletakkan di kuil Dagon. Di sini kita boleh melihat bagaimana Tuhan boleh menghancurkan patung Dagon secara berantakan. Terlebih lagi, bagaimana kehidupan orang-orang Filistin yang tidak memberlakukan kesucian keberadaan Allah Israel. Mereka mengalami sakit sampar dan juga kematian sampai suara mereka naik ke langit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan, kesucian dari Allah tidak bisa disamakan dengan berhala dewa-dewi yang ada di dunia ini, buatan tangan manusia. Dia suci, dia hidup. Dia punya kuasa untuk membinasakan setiap manusia yang memberlakukan keadaan dan keberadaan Tuhan secara sembarangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari ya dikasih diberkati Tuhan, apa yang terjadi atas kehidupan bangsa Filistin itu juga berlaku kepada kita pada saat ini. Ketika kita memandang sebelah mata tentang kesucian dan keberadaan Tuhan atas kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan
senantiasa memberikan waktu dan kesempatan supaya kita mengenal, kita sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ada pertobatan di dalam diri kita, mengaku hanya Tuhan Yesus saja, satu-satunya Sang Juru Selamat kita. Ketika ada rasa kerinduan dan kesungguhan dalam pertobatan untuk hidup takut dalam Tuhan, maka kita percaya keselamatan itu ada bagi kita semua. Sebaliknya, ketika kita menganggap bahwa penghakiman Tuhan adalah sebuah cerita yang jauh mungkin akan terjadi, tetapi di mana waktu yang sudah Tuhan tetapkan kita alami, kita tidak memiliki kesempatan untuk kembali hidup dalam kebenaran, di situ ada penyesalan. Di situ ada penghukuman yang kekal. Dan di situ tidak ada keselamatan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, dengan sungguh kita memelihara dan kita mengaku kesucian Allah dalam kehidupan kita, menghidupkan firman-Nya, supaya Ia sungguh berada bersama dengan kita sampai kesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Meskipun singkat pada saat ini, kami boleh melihat dan belajar dari peristiwa yang dialami oleh bangsa Filistin. Ketika memandang remeh dan sebelah mata Allah bangsa Israel, mereka ingin menyamakan Dia dengan dewa dan Dagon. Tetapi Allah Israel adalah Allah yang suci dan yang hidup. Dia berkuasa atas kehidupan manusia di tengah dunia ini. Sehingga ketika manusia tidak menaati kesucian yang dimiliki oleh Allah, Ia berkuasa untuk mengadili kami semua. Ada sambar, ada maut yang merongrong hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami ingin hidup dalam kesucian Tuhan dan menghidupkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berjumpa kembali nanti kita di dalam edisi renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kita semua. Shalom.